Ketika Ratu Balqis melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Balqis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu, Ratu Balqis takjub dan beriman. Ratu Balqis lalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Saba atau Ratu Balqis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ungkapan Ratu Saba itu terdapat pada surat An-Naml ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha dukhulis syarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu syarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Kala itu negeri Saba terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya. Negeri itu dipimpin seorang ratu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balqis atau disebut Ratu Saba. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ratu Saba adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Saba hidup sejahtera. Ratu Balqis telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja, melainkan juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan sangat luas, bahkan manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hudhud yang isinya adalah sebuah seruan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Saba tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat An-Naml ayat 30-31. Ratu Balqis pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan pembesar di kerajaannya. Ratu Saba meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Balqis adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan diplomatis dan demokratis sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya sebelum beliau mengambil keputusan. Kemudian dalam pertemuan tersebut terdapat pembesar atau penasehat kerajaan yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Ratu Balqis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan kuat. Ratu Balqis khawatir apabila melakukan perlawanan ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Ungkapan ketakutan Ratu Balqis ini juga diabadikan dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 34. Akhirnya Ratu Balqis memilih jalur negosiasi. Ratu Balqis mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman. Setelah utusan itu tiba di kerajaan Nabi Sulaiman merespon utusan Ratu Balqis yang membawa hadiah itu dengan mengatakan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya lebih baik daripada hadiah tersebut. Sebenarnya hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta yang dihadiahkan oleh Ratu Balqis tersebut. Karena karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu jin Ifrit, yakni dari golongan jin yang paling tangguh, menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya.
Tapi kemudian ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab juga menyanggupinya. Bahkan dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Orang tersebut bernama Asif bin Barkhoya. Maka Asif bin Barkhoya mendatangkan singgasana Ratu Saba. Setelah singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentuknya. Karena Nabi Sulaiman bermaksud untuk menguji kecerdasan Ratu Balqis yang akan datang. Lalu setibanya Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Balqis dengan bertanya, apakah singgasana di negeri Saba seperti yang ada di hadapannya? Ratu Balqis pun mengakui bahwa singgasana tersebut seperti singgasananya yang di negeri Saba. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balqis memasuki singgasana tersebut. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun istana dari permata kaca seperti air putih. Di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut dapat terlihat air dan ikan-ikan. Nabi Sulaiman melakukan ini agar Ratu Balqis memiliki rasa hormat terhadapnya dan agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah. Ketika Ratu Balqis melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Balqis pun mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu Ratu Balqis takjub dan beriman. Ratu Balqis lalu menunjukkan ketauhidan dan mengakui kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 15-17. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam, bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah anak keturunan Saba. Ini adalah salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan dan diazab kepada orang-orang yang tinggal berdekatan dengan bangsa Arab. Mereka menyaksikan langsung peninggalan-peninggalan serta saling menceritakan kabar kehancuran kaum tersebut dengan tujuan mereka akan lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan lebih dapat menerima peringatan dari beliau. Sekarang mari kita membahas tentang sejarah negeri Saba. Saba adalah suatu kabilah yang terkenal di negeri Yaman. Nama lengkap Saba adalah Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Tempat tinggal mereka berada di suatu daerah yang disebut Ma'rib. Allah telah memberi kepada mereka nikmat yang sangat besar, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah menurunkan azab dan mencabut nikmatnya. Dan itu adalah balasan yang setimpal untuk orang yang kafir. Dalam hadis Tirmidzi nomor 3146 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang siapakah Saba itu. Lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah dia itu nama suatu tempat atau nama wanita?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Laisa bi ardin wala mur'atin walakinnahu rajulun walada asyratan minal Arab fatayamana sittatu wa tasya'ama arba'ah." Wahai Rasulullah, apa itu Saba? Negerikah atau seorang wanitakah? Beliau menjawab, bukan negeri ataupun seorang wanita, tetapi Saba adalah seorang lelaki yang melahirkan 10 anak berbangsa Arab.
6 di antara mereka menuju ke arah kanan yakni Yaman, sedangkan keempat lainnya menuju ke arah kiri. Mereka yang berjalan ke arah kiri adalah Lahem, Juzam, Ghassan, dan Amilah. Sedangkan yang mengharap berkah adalah Azad, Ash'ari, Himyar, Kindah, Mazij, dan Anmar. Seseorang bertanya, siapa itu Anmar? Beliau menjawab, dia adalah orang-orang yang di antara Khuz'am dan Bajilah. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Abu Isa berkata, hadis ini hasan dan gharib. Berdasarkan literatur sejarah, Saba juga dikenal dengan nama Abdus Syamsi, yang artinya penyembah matahari. Ke-10 orang anak Saba tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah. Sekarang kita kembali ke kerajaan Saba. Kerajaan Saba adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Balqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup. Perlu diketahui bahwa Ratu Bilqis termasuk keturunan Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba. Pada abad itu pula lah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, mencakup seluruh Jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Son'a, ibu kota Yaman saat ini. Kerajaan Saba mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Kerajaan Saba juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Pada tahun 24 sebelum Masehi, tentara kerajaan Saba berhasil menaklukkan tentara Marcus Aelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Kerajaan kaum Saba ini terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah dan berdagang ke sana. Dengan demikian, kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keadaan mereka di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun itu sangat luas dan terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Ma'rib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Dikutip dari kitab Al-Bahrul Madid, jilid 6 halaman 115. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, negeri Saba terletak jarak 3 farsakh dari ibu kota Yaman. Saba adalah negeri yang subur, aneka pepohonan tumbuh rindang dan berbuah lebat di sana. Digambarkan saat seorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman di atas kepalanya, lalu dia berjalan di atas pepohonan yang tumbuh di negeri itu, dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan. Digambarkan pula saat seorang pria keluar rumah hendak mengunjungi sanak familinya dengan keranjang anyaman atau pinggan di atas kepalanya, dipastikan pinggannya penuh dengan aneka buah-buahan sebelum ia sampai tujuan, dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan oleh hembusan angin tanpa perlu menjulurkan tangan untuk meraihnya. Saba adalah negeri yang nyaman, bersih, berudara segar hingga tidak ditemui seekor nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, dan ular pun di sana. Saat datang rombongan tamu dari negeri lain dengan hewan kutu dan binatang-binatang kotor di pakaiannya, dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati oleh kesegaran dan kebersihan udara negeri Saba. Lembah di negeri Saba menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arin. Bendungan itu berukuran panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan tinggi 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Saba bin Yasjub.
Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilqis, karena terjadi pertikaian sebelumnya di kaumnya dalam pemanfaatan air lembah tersebut, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya. Maka Ratu Bilqis berinisiatif untuk mendirikan bendungan itu. Dengan adanya bendungan itu, kaum Saba tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kewajiban bagi mereka terhadap karunia yang mereka terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mir rizqir rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur." Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah berikan itu dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maksud dari negeri yang baik adalah negeri yang baik hawa dan suhunya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Adapun pengertian Rabb yang maha pengampun adalah yang maha mengampuni dosa-dosa kalian, jika kalian senantiasa berada di atas tauhid, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah beliau memeluk Islam, maka kaumnya pun mengikutinya. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 13 rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau kembali ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka dan menghancurkan bendungan yang telah mereka buat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir al-arim. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-arim pada ayat tersebut. Makna al-arim yang mereka sebutkan adalah memiliki beberapa versi sebagai berikut. Ada yang menyebutkan bahwa al-arim itu adalah bendungan. Ada yang mengatakan itu adalah air yang ditampung bendungan. Versi lain menyatakan al-arim adalah air yang sangat besar. Sebagian beranggapan itu nama lembah. Dan ada yang mengatakan bahwa al-arim adalah tikus yang menghancurkan bendungan. Dan yang terakhir mengatakan al-arim itu sebagai nama banjir. Yang menjadi penyebab hancurnya bendungan Ma'rib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan bendungan itu. Di hampir seluruh literatur tafsir disebutkan bahwa sebab kehancuran bendungan adalah adanya seekor tikus besar, lebih besar daripada kucing. Tikus-tikus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melubangi bendungan itu. Ada sebab lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, yaitu pertama, dikarenakan terjadinya perang saudara di antara mereka sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu. Dan yang kedua, dikarenakan ulah musuh-musuh kaum Saba pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mana yang benar dari sebab-sebab yang disebutkan hanya Allah lah yang tahu. Tetapi yang jelas Allah lah yang menghancurkan bendungan tersebut. Kehancuran bendungan Ma'rib terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Saba dan kehancuran kerajaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'rib dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athli wa syai'im min sidrin qalil. Artinya, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Kedua kebun mereka yang menjadi sumber penghidupan, kekayaan dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebun yang jelek, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Dengan keadaan seperti itu, kaum Saba tidak bisa bertahan sehingga hancurlah kerajaan mereka. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi.
Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Saba berpencar di Yaman dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan tadi. Ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dan menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kehancuran kaum Saba merupakan kisah yang sangat mengerikan. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama surat Saba. Hal ini agar orang-orang terus mengingat, membicarakan dan mengenang kisah ini. Di akhir kisah kaum Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah singkat Islamnya Ratu Balqis dan negeri Saba. Semoga bisa menambah wawasan sejarah Islam dan bisa menjadikan bahan renungan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa bersabar menghadapi segala ujian di dunia ini dan bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.